lagi dengan saya Jomam TDX. Kali ini saya kembali membuat cake atau kue. Kemarin-kemarin konten saya mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini saya kembali membuat kue. Nah, untuk kali ini saya akan membuat kue itu saya ambil dari YouTube. Jadi saya mau meniru resep yang ada di sini. Kita mau coba seperti biasa, saya selalu bilang saya selalu mencoba membuat kue untuk the first time, untuk pertama kali langsung bersama dengan teman-teman membuatnya. Jadi saya tidak buat sebelumnya, kemudian saya buat lagi untuk kedua kalinya, enggak. Ini saya selalu buat bersama-sama dengan teman-teman. Nah, dan saya membuat sekalian kita ngobrol-ngobrol, jadi nggak terlalu terfokus ke kuenya sendiri gitu ya. Seperti biasa, ingredientsnya atau bahan-bahannya, ukurannya, takarannya itu bisa dilihat nanti di bawah daripada video saya ini. Satu hal yang pasti, hari ini saya mencoba membuat kue coklat banana bread. Nah, saya nih baru beli model cup yang seperti ini karena saya selalu mencoba resep dari luar. Mereka tuh selalu menggunakan cup. Ada sih sebagian yang gram, ada yang dari cup dia bilang juga disebutkan kalau ke gramnya berapa. Nah, saya mencoba membeli cup-cup seperti ini dan memang sih sebenarnya lebih praktis ya. Jadi nggak pakai scale atau timbangan begitu, lebih praktis. Tapi kalau untuk ukuran-ukuran yang kecil memang dia tidak banyak gitu ya, jadi tetap harus pakai timbangan. Nah, kali ini kita seperti saya bilang tadi, kita buat coklat banana bread, tapi saya tidak full mengikuti resep yang ada. Saya akan combine dengan bahan saya yang ada di rumah. Misalnya seperti ini, dia menggunakan yogurt, saya menggunakan sour cream yang kebetulan ada. Lalu dia menggunakan coklat chip, tapi saya di sini menggunakan selain coklat chip, saya mau gabung combine dengan almond. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti biasa saya tunjukkan dulu bahan-bahannya apa saja. Ingat, konten saya selalu membuat cake sambil ngobrol. Oke, ini dia bahan-bahannya. Ini dia tepung terigu. Seperti biasa kita gunakan tepung terigu 1,5 cup, 1/3/4 cup. Baru gunakan cup jadi agak bingung juga. Lalu biasa ada coklat chip, ada butter, ada 2 telur dengan ukuran yang gede, gula merah atau brown sugar, habis itu gula pasir, baking powder, soda kue, vanilla extract, dan cinnamon. Nah, ini semua akan saya sebutin kembali di konten saya nanti. Nah, itu seperti saya bilang tadi, saya akan mengikuti tahap-tahap yang ada di YouTube. Nah, saya akan menggunakan almond seperti yang saya bilang tadi, walaupun di resepnya dia tidak menggunakan almond ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan almond natural sih tulisannya. Saya beli dari toko bahan kue. Which is ini nggak terlalu mahal ya, nggak seperti ini almond yang lain yang mungkin kualitasnya berbeda. Saya coba buat ini. Nah, ini nanti saya akan bikin sedikit kecil-kecil. Saya saya bikin secara manual kali ya. Saya potong kecil-kecil karena saya belum punya alatnya. Lalu ini sebelumnya sudah saya panggang. Jadi saya bakar dulu gitu. Harum. Oke, kita akan mulai saja membuatnya. Tadi bahan-bahannya sudah saya kasih tahu. Kita siap membuatnya. Nah, ini karena ini banana bread, saya sebenarnya saya pernah buat tapi bukan dari resep ini, resep yang berbeda, dan saya menggunakan pisang yang berbeda. Nah, kali ini saya ketemu pisang barangan, saya ingin coba menggunakan pisang barangan. Oke. Nah, sebenarnya kalau di resepnya sendiri pisangnya dia panggang dulu, tapi saya nggak mau karena saya pikir makanya saya pikir kalau dipanggang dia otomatis akan terlalu lembek ya. Saya sukanya jangan terlalu lembek karena kalau dibakar gitu otomatis dia jadi lembek sekali gitu. Jadi saya nanti biar dia dipanggang sekalian pada saat terakhir dipanggang sama rotinya. Dan pisangnya kita hancurin ya, kita hancurin pakai garpu, lebih gampang ya. Hancurin.
Ini saya variasikan sendiri, coklat chipnya ada di resep, tapi kalau untuk almondnya saya variasiin sendiri. Ini udah saya hancurin kecil-kecil. Saya pernah buat kue ya, almondnya lebih halus dari sini. Tapi setelah hasilnya selesai, kok almondnya tuh nggak terlalu berasa gitu. Jadi saya mau mencoba dengan sedikit ukuran yang agak gede-gede. Pingin tahu rasanya nanti apakah pas dimakan aja krenyek begitu. Jadi saya mau coba ini, saya coba sendiri, jadi saya gabungkan resep dia dan keinginan saya, bukan resep saya ya, karena keinginan saya, karena saya juga sangat sama sekali awan dalam hal membuat cake gitu. Oke. Sekarang kita akan kita akan mixer semuanya, kita masukkan ke mixer. Oke. Nah tadi kita yang 1/3/4 cup tadi tepung terigu udah saya ayak supaya lebih halus. Lalu ini akan digunakan pada terakhirnya. Yang pertama kita masukkan, pertama-tama kita masukkan butter yang sudah kita siapkan. Otomatis yang pasti temperatur roomnya kita masukkan butternya terlebih dahulu. Kemudian gula putih biasa aja ya, bukan. Lalu kemudian brown sugar. Aduh, kalau buat kue saya paling suka pakai brown sugar. Setelah masukkan brown sugar, kita mix. Mixer lagi. Kemudian kita masukkan 2 butir telur. Kita masukkan secara bertahap. Nah, seperti saya bilang tadi, dia akan menambahkan yogurt, tapi saya punya yogurt, tapi saya ingin coba menggunakan sour cream. Nah, tadi dia kan menggunakan yogurt, tapi kebetulan saya sebenarnya punya sour cream dan cream cheese. Nah, sour creamnya belum saya buka. Ini ada cream cheese. Saya pikir saya pakai cream cheese aja supaya nggak sayang ya. Kemarin saya udah pakai sebagian, kalau kelamaan juga bisa rusak. Jadi kita manfaatin aja. Selain itu saya juga pengen tahu rasanya menggunakan cream cheese. Jadi saya pakai cream cheese ini mah. Saya biasanya pakai cream cheese ini. Harganya nggak terlalu mahal, dan ya daripada ini ya, saya suka lihat ada krim gitu mahal banget ya. Tapi ini saya pakai ini, dia nggak terlalu mahal, paling 30 sekian lah ya. Saya pakai ini 2 sendok. Kita masukkan 2 sendok cream cheese. 2 sendok cream cheese. Kita masukkan 1 sendok teh ya, 1 sendok teh vanilla extract. Of course, kita masukin sekarang pisangnya. Kita masukkan tepung tadi, tapi sebelumnya kita masukin dulu 1 sendok baking powder, 1 sendok baking powder, sendok teh ya, 1 sendok teh baking powder.
kemudian 1 sendok baking soda, kemudian kita masukkan juga sekalian sedikit cinnamon. Nih, saya pakai cinnamon yang ini, saya suka banget. Tambahin lagi deh ya. Oke, kemudian kita aduk rata dulu ya teman-teman, sebelum kita masukkan ke adonan yang tadi. Oke, campurkan ke dalam adonan kita yang tadi. Tepung terigu yang sudah dicampur cinnamon, dicampur baking soda, dicampur garam, kita masukkan, kita bagi 2 deh ya, nanti kita masukkan setengahnya lagi. Oke, kita masukkan, kemudian kita masukkan lagi sampai tepung terigunya semua masuk ke dalam adonan. Kita split sedikit ya. Dan lagi kita akan masukin coklat chip, saya tinggal sedikit sih. Kita masukkan setengah saja ya. Harum. Kita masukin setengah coklat chipnya. Saya udah cuci tangan ya teman-teman. Karena biasanya suka ada yang tangannya. Selain coklat chipnya, seperti saya bilang tadi, saya menambahkan di sini natural almond. Tambahkan. Kita mix lagi. Saya sudah nggak sabar untuk merasakannya. Wow, inilah enaknya kalau kita buat kue sendiri. Kita bisa siapin anggarannya sendiri, kita sesuaikan, kita bisa pilih bahan-bahan yang sesuai dengan kita bisa mencampurkan apa keinginan kita. Nah, ada beberapa yang buat cake banana atau banana bread itu dia nggak pakai mix loh. Dia hanya Dia hanya secara manual, dia kocok sendiri. Jadi dia tuh jadinya tuh dia benar-benar mungkin banananya jadi berasa banget gitu ya. Karena kan dia nggak halus gitu. Tapi itu bukan berarti tidak enak ya, karena masing-masing orang punya selera. Sekarang sudah selesai, tinggal kita masukkan ke cetakan. Nah, kita pakai cetakan yang mana nih? Ukuran yang mana nih? Nah, saya pakai yang ini. Nah, saya pakai yang ini, ukuran ini. Nah, sebelumnya kita sudah olesin dulu dengan butter, tapi saya akan tetap pakai paper ya. Cooking paper. Saya akan pakai itu supaya lebih gampang mengeluarkannya dari cetakan nantinya. Nah teman-teman, saya akan gunakan baking paper, walaupun saya udah olesin butter, tapi saya mau pakai baking paper aja supaya nanti ngeluarinnya sempurna dan lebih mudah. Saya bikin agak gedean supaya nanti mengeluarkannya itu tinggal diangkat aja dari sini. Semua ini sekarang ini ya, maksudnya tuh sekarang tuh apa-apa kita tuh udah bisa gampang banget gitu. Maksudnya kayak saya nih ya, saya tuh bisa dibilang gak pernah buat kue, baru buat tuh setelah corona dan di rumah gitu, sama sekali buta, gak pernah buat. Tapi ternyata sekarang tuh asik banget gitu, karena kita bisa mengerjakan apa saja, bisa tahu apa saja hanya dengan mencarinya di YouTube gitu.
sama dengan sekarang apa-apa tanya Mbak Google deh. Nah ini kita mau buat kue ini, kita mau buat kue itu, kita tinggal cari di YouTube, kita ikutin dan ternyata itu jadi. Walaupun tidak semua kue ya, ada kue-kue khusus yang susah lah, yang saya rasa memang hanya orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa membuat itu gitu ya. Tapi kue-kue yang seperti ini yang saya pikir yang awalnya saya tidak bisa buat, cake atau bolu atau yang apa ya, yang saya selalu beli dan harganya tidak murah gitu ya, dan saya juga nggak tahu ya kalau kita beli, mungkin kalau kita beli di toko kue yang bernama, kita menganggap bahwa bahannya udah pasti bagus gitu ya. Tapi setelah saya bisa buat sendiri, saya sadar bahwa kita bisa memilih bahan sendiri, kita bisa mencari mana bahan yang bagus, apalagi untuk diri kita sendiri dan keluarga gitu. Itulah salah satu positifnya kita bisa membuat kue sendiri. Bagi saya bukan kue-kue yang seperti saya bilang tadi yang susah gitu, yang ini saya udah olesin. Sekarang ini saya buat begini. Jadi nanti itu kenapa saya lebihin baking papernya atau kertas kuenya, supaya nanti tinggal diangkat begini, set gitu. Oke, sekarang kita masukkan adonan yang sudah kita buat tadi. Chipnya kurang banyak karena tinggal sedikit tadi. Saya nggak beli lagi, itu persediaan kebetulan ada, ya udah saya pakai itu aja yang ada untuk ngabisin stok. Nah kalau kita buat cake begini paling enak nih, apalagi kita mami-mami ya, kita kan takut tuh, wah ini kandungan butternya belum lagi gulanya gitu ya. Nah saya tuh suka makan kuenya itu, cake yang seperti ini saya pakai itu, saya temanin dengan minum green tea atau teh hijau merek apa saja. Suka sayang gitu kan, sayang itunya. Kita taburin lagi coklat chipnya dari atas. Kemudian waduh, kaya akan coklat chip dan almond. Saya harap perubahan yang saya buat ini tidak mempengaruhi rasa. Oke. Belum jadi aja, aduh luar biasa ya, kaya akan ini ya. Nah nanti ini kita akan masukkan ke oven atau kita bakar, panggang di oven itu selama 60 menit dengan temperatur 160. Oke, cakep ya. Nah teman-teman, saya sudah masukkan ke oven selama 60 menit, temperatur 160. Tergantung ovennya teman-teman, boleh sambil dilihat deh, dicek-cek, karena kadang masing-masing orang ovennya beda-beda gitu ya. Satu hal yang pasti, terkadang saya bikin konten begini sebenarnya selain buat cake, saya ingin ngajak teman-teman ngobrol gitu ya. Karena kalau kita melihat cara membuat kue, otomatis banyak YouTube lain, dan saya yakin pasti teman-teman akan melihat konten yang lain juga gitu. Sambil menunggu bagaimana hasilnya, saya mau bilang apa ya, saya bingung. Jadi kita tunggu saja, nanti setelah 60 menit saya akan tunjukin ke teman-teman bagaimana hasilnya, apakah berhasil dan bagaimana rasanya. Menunggu sampai 60 menit lama juga ya, saya sampai keringatan, sampai lucu lagi, terapi. Tapi kurang 10 menit lagi ya, sabar ya teman-teman. Nah saya bilang tadi tuh lagi di oven tuh. Nah nggak ada kebohongan di dalam konten saya. Konten lain juga nggak ada kebohongan, maksud saya ya
saya masukkan tadi sejam, ya saya tunggu gitu, nggak saya keluarin yang istilahnya langsung brek udah jadi, enggak. Jadi gitu saya benar-benar baru masukin ke oven tadi, selesai langsung saya masukin. Sekarang kurang 10 menit lagi. Tadi saya udah tusuk pakai tusuk sate, ini tapi masih ada lengket sedikit. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ini saya sampai ngantuk. Aduh. Nih, kalau saya nggak melakukan apa-apa saya jadi ngantuk, makanya tadi saya paksain buat kue. Nih oven jadul saya yang saya selalu buat konten. Saya selalu bilang oven saya kecil, oven saya udah lama, oven saya jadul nih, dia kecil. Jadi nggak mau selalu saya pamer-pamer. Ovennya udah tua. Jadi mau dilihat tuh kuenya tuh kembang. Ovennya kecil, jadi saya hanya bisa masak yang kecil, yang nggak bisa langsung 2, hanya bisa masaknya yang 1. Karena saya juga baru buat kue. Kalau saya beli oven yang terlalu besar atau yang mengeluarkan kos yang lumayan, tahu-tahu saya nggak melanjutkan hobi untuk masak. Ini aja saya udah berapa lama ya, udah berapa bulan, ada 1 bulan ya saya nggak baking cake gitu atau buat apa gitu. Jadi saya berpikir dulu kalau mau beli. Nah, ada apa, oh itu sudah matang. Ayo kita lihat. Matang ya teman-teman, kita lihat ya. Jadi saya harus butuh bantuan saya. Saya agak ngeri kalau matangnya nih. Tara, bagus ya. Nah, ini dia. Tara. Nah, ini teman-teman sudah jadi kuenya. Coba kita tes lagi ya, saya tusuk lagi nih. Ini udah benar-benar kering. Emang sih ini dibiarin dingin atau ini yang saya suka. Dia gampang dikeluarin. Nih teman-teman lihat deh, seneng ya lihatnya ya. Saya pindahin dulu ke sini. Oke, nih kita angkat, langsung pindahin ke sini. Tadaan! Seru ya. Nah ini tempat kue ini yang saya sukain dari tempat kue ini adalah dia itu tidak bisa masuk semut. Jadi saya kalau habis baking saya biarin, selama masih bisa dimakan saya biarin aja gitu. Kita potong ya teman-teman ya, tunggu ya. Kita tunggu dingin dulu kali ya, kita tunggu dingin sebentar. Tunggu dingin. Oke teman-teman, saya rasa ini sudah bisa dipotong. Dulu ya. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi dia di dalamnya tetap kelihatan choco chipnya yang udah melt gitu sedikit ya. Nah, dan di atasnya tetap kaya akan coklat chip and almond. Sekarang saya mau coba dulu. Sesuai keinginan saya tadi. Saya bilang, saya pengen tambahin almond. Tapi almondnya saya tidak mau buat terlalu halus. Masih gede-gede seperti ini. Jadi pada saat dimakan benar-benar kenyes. Dengarkan teman-teman. Enak. Selamat mencoba. Boleh ikutin resep saya. Boleh langsung cari di YouTube. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. God bless you all.